Halo guys, welcome back to Saham YouTube channel. Hari ini kita akan bahas gimana sih cara buka laporan keuangan perusahaan. Tentunya buat kalian yang masih pemula dan baru terjun di pasar saham, nah ini adalah salah satu hal basic yang kalian harus pahamin ya. Karena ketika kita mau melakukan suatu investasi, otomatis kita harus cek dulu dong gimana sih kinerja dari perusahaan ini. Analisa fundamental sebenarnya ada dua, yaitu analisa kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif, kita akan mengacu pada laporan keuangan, kinerja, dan rasio-rasio yang ada. Kalau kualitatif, biasanya kita lebih lihat yang namanya manajemennya seperti apa, kemudian background SDM-nya seperti apa, dan visi misi dari perusahaannya seperti apa. Nah, hari ini kita akan bahas gimana sih analisa kuantitatif, dan tentunya kita akan terfokuskan di cara mendapatkan laporan keuangan. Cara mendapatkan laporan keuangan sebenarnya ada dua, ya. Yang pertama tentu saja dari IDX dan yang kedua dari investor relation dari emitennya. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita langsung praktekin biar teman-teman bisa lebih paham secara mendetail. Oke, jadi sekarang teman-teman udah bisa lihat salah satu tampilan dari Google ya. Dan cara pertama teman-teman kalau memang mau download laporan keuangan ataupun buka laporan keuangan ya, yang pertama kalau kalian mau cari secara lengkap, kalian bisa langsung masuk di idx.co.id ya. Kalau saya pribadi, saya suka langsung tulis saja Labco IDX ya. Nah, nanti keluar yang ini, kita langsung masuk di laporan keuangan dan tahunan bursa efek. Oke, nah setelah masuk, kalian akan melihat satu tampilan seperti ini, ya. Jenis laporan yang kalian mau ambil itu seperti apa? Kalau misalnya dalam bentuk laporan keuangan, maka itu maksudnya per kuartal, teman-teman, ya. Jadi maksudnya itu akan diambil secara per kuartal. Nah, jadi di sini kalian akan masukin kode emitennya. Misalnya kita pakai emiten Astra, ya. Astra kan punya kode ASII, ya, Astra Internasional. Nah, di sini kita akan melihat yang namanya tahunnya kapan. Ya, kalian bisa cek nih, mau tahun 2018, triwulan 1 juga keluar kok teman-teman nih. Ya, semuanya udah kecatat di website dari IDX ini. Triwulan itu apa kok? Nah, triwulan itu bisa dikatakan sebagai per kuartal. Ya, triwulan 1 atau biasa kita sebut kuartal 1 itu adalah bulan Januari sampai Maret. Kemudian kuartal 2 atau triwulan 2 itu berarti bulan April, Mei, Juni. Kemudian kalau triwulan 3 itu berarti di bulan Juli, Agustus, September. Dan kalau triwulan 4 atau yang terakhir itu biasanya ada di bulan Oktober, November, Desember. Ya, tapi biasanya kalau orang-orang di kuartal 4 itu udah nunggu yang namanya tahunan aja gitu, teman-teman. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman mau cek misalnya Astra di triwulan 2 kinerjanya seperti apa, di kuartal 2, atau kita bisa sebut di bulan April, Mei, Juni, kemarin itu kinerjanya seperti apa, kita bisa langsung cari aja. Nah, setelah itu kita bisa langsung scroll ke bawah, dan kita cari aja financial statement yang PDF, ya, atau yang ini yang pertama juga boleh. Setelah itu kalian udah bisa dapetin angka-angka seperti ini, ya. Kalian akan dapetin secara kinerja keuangan. Kita bisa lihat kasnya Astra di tahun 30 Juni 2021 dengan 31 Desember 2020 itu udah lebih banyak, ya. Setelah itu kita juga bisa lihat secara laporan yang lain, teman-teman. Nah, misalnya kita di sini cek laporan laba rugi, ya. Astra bisa kita lihat 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tahun lalu 30 Juni 2020, maka penjualan Astra itu udah naik. Kalau misalnya tahun lalu mereka cuma bisa perform di 89.000, nah tahun ini di 107. Jadi ada pertumbuhan growth. Ya. Itu adalah salah satu cara teman-teman bisa ngecek, yaitu mengecek kinerja penjualannya naik nggak sih dari tahun lalu. Nah, tapi nggak sampai sana ya teman-teman. Kita juga harus lihat beberapa faktor lain ke bawahnya. Ya, kita harus bisa lihat faktor lain ke bawah. Karena belum tentu dengan kenaikan penjualan itu juga labanya ikutan naik. Nah, kita bisa lihat total profitnya ternyata masih besaran tahun lalu, teman-teman. Efeknya di mana? Nah, itu harus kita cari. Ya, kita bisa cari dan lihat bahwa beban lainnya itu cukup besar. Ya, tahun ini beban lainnya itu cukup besar dibandingkan tahun lalu. Kemudian beban pajak juga naik lebih besar. Oke, nah kalau yang satunya apa itu kok? Nah, satunya juga sebenarnya sama kok, teman-teman ya. Cuma memang tampilannya aja yang berbeda. Nah, di sini kalian bisa lihat beberapa tampilan yang jauh lebih lengkap seperti ada aset, liabilitas, semuanya akan tertera
dalam yang Astra account ini gitu. Nah, kalau yang ini benar-benar financial statement-nya aja kayak gitu. Nah, kalau kalian mau lihat yang jauh lebih lengkap, biasanya itu kalian harus buka laporan tahunan, teman-teman. Ya, untuk laporan tahunan kan bisa langsung masukin yang di laporan tahunan dan nanti akan muncul per tahunnya seperti ini. Untuk 2021 tentu saja belum ada, ya guys. Untuk 2021 tentu aja belum ada. Nah, 2020 yang biasanya udah ada, beberapa emiten udah rilis, tapi Astra belum. Let's check tahun 2019-nya ya. Nah, kalau kita udah buka yang namanya laporan tahunan tuh isinya lengkap banget, baik dari direksi, background, visi misi, dan target-target penjualan, itu semuanya tertera, teman-teman. Ya, kita bisa lihat ada 508 halaman, dan di sini akan dijelasin semuanya, dari highlight-nya apa, nah sumber dayanya juga dijelasin. Jadi, kalau kalian memang mau analisa secara kualitatif, ya saya saranin lebih buka yang laporan tahunan. Karena di sini kita udah bisa langsung ngecek manajemennya itu siapa aja dan lain-lain. Ya, untuk kuantitatif kalian juga bisa lihat secara tahunan itu bagaimana. Nah, ini biasanya akan dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir. Nah, ini adalah istiqsal keuangan dari Astra dari tahun 2015 sampai 2019. Kita bisa lihat ya, pendapatan bersihnya tuh naik terus. Kalau kita mau lihat secara laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk juga terus naik ya. Dari tahun 2018 sampai 2019 masih growing. Nah, yang kita tunggu-tunggu tentu saja di tahun 2020. Apakah laba tahunan dari Astra ini turun, apa tetap bisa yang namanya growing. Laba yang growing itu bisa menjadi salah satu tanda bahwa emiten ini perform, teman-teman ya. Itu bisa menjadi salah satu penilaian. Oke, lanjut ya. Nah, dari laporan tahunan biasanya kalian akan dapetin data-data seperti ini juga. Oke, nah jadi itu adalah cara pertama buat teman-teman bisa dapetin yang namanya laporan keuangan ya. Dan dari laporan keuangan seperti ini nantinya teman-teman bisa dapetin beberapa rasio seperti price to earning ratio, book value per share. Kalian cuma butuh cocokin rumusnya apa dan kalian ambil datanya dari laporan-laporan keuangan seperti ini. Ya, ini adalah cara pertama ya, dan salah satu cara yang sering saya pakai untuk yang namanya buka suatu laporan keuangan. Oke, nah tapi ada cara lain nggak sih? Ada cara lain teman-teman, dan cara ini yang biasanya kalau misalnya teman-teman di US market ya itu biasa saya pakai, yaitu kalian bisa langsung cari dari website perusahaannya. Nah misalnya bagaimana? Misalnya seperti ini, kita bisa langsung carikan aja Astra Investor Relation ya, Astra Investor Relation itu keyword di Google. Nah jadi di sini kita bisa lihat, nah ini kita langsung diarahkan di website dari Astra. Nah, kalau di saham-saham Indonesia, overall saya biasanya lebih suka pakai IDX ya, karena memang jauh lebih lengkap. Kalau misalnya di saham luar negeri, kalian bisa gunakan cara ini ya, langsung cari investor relation dan kalian bisa unduh laporan keuangannya. Sama aja kok, teman-teman ya. Kita coba cek. Nah, kalian bisa lihat ini sama persis dengan yang ini ya. Ini sama persis dengan yang tadi kita sempat unduh dari website IDX. Nah, kalau kalian mau cari yang namanya saham-saham Amerika, kinerjanya seperti apa, ini juga bisa berfungsi dengan cara yang kedua, yaitu kalian bisa langsung tuliskan aja Apple Investor Relation, ya. Kita bisa lihat investorrelationapple.com. Jadi di sini memang semua yang diupdate oleh Apple akan berhubungan dengan investornya. Nah, kita bisa dapetin laporan keuangannya tahun 2021 sampai 2018 semuanya lengkap, gitu. Ya, salah satu contohnya misalnya kita mau ganti Tesla nih, kita tulis saja Tesla Investor Relation. Nah dari sini kita nanti akan diarahkan ke website Tesla dan kalian bisa dapetin semua informasinya, teman-teman ya. Bagusnya kalau di website dari, bisa dikatakan dari tahun 2013 Apple itu udah rutin banget bagiin dividen ya, dan juga beberapa historical corporate action seperti stock split gitu. Nah, jadi sekarang teman-teman udah bisa buka laporan keuangan dan download laporan keuangan. Dan tentu saja ini adalah salah satu langkah penting buat kalian nantinya menganalisa suatu perusahaan. Dengan adanya laporan keuangan ini, kalian bisa mulai menghitung bagaimana cara mendapatkan price earning ratio, book value per share, debt equity ratio, dan lain-lain. Dan saat ini itu akan menjadi PR teman-teman untuk mencari emiten-emiten yang punya kinerja bagus dengan rasio yang bisa kita nilai sebagai under value. Nah, jika teman-teman masih punya pertanyaan, kalian bisa langsung tanyakan di kolom komentar dan nanti tim Hong Sam yang akan membantu menjawabnya. Selain itu, jika kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa langsung like, subscribe, ataupun share ke teman kalian
agar video ini bisa makin bermanfaat. Thank you for watching. See you on the next video.